kadang-kadang anak balita itu tidak bisa menjaga kebersihan. Alhamdulillah sekarang itu sudah ada pempes ya, di pempes itu Pak ya. Cuma kadang-kadang kalau pipisnya terlalu banyak itu tembus ya. Nah, yang kedua, anak balita itu kalau tidak diawasi itu bisa-bisa akan mengganggu bapak-bapak yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arafal gulamu, apabila anak kecil telah faham, telah mengetahui yaminahu min shimalihi, mana yang kanan mana yang kiri, famuruhu bisolati, maka perintahkanlah ia untuk mengerjakan sholat. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, hadis ini pendek, bahwasanya kalau ada anak kecil itu sudah faham, sudah mengerti mana ini kanan, mana ini kiri, maka perintahkanlah untuk sholat. Jadi anak-anak kecil kita, kadang-kadang kita itu khawatir kalau anak kita tidak ikut les, sangat takut, ayo cepat dan ikut les sana. Tapi kalau anak kita nggak sholat, biasa-biasa saja, ngerti ya? Biasa itu begitu ya. Jadi wajib lesnya daripada sholatnya. Ada apa hadis lain bahwasanya kalau anak itu udah usia 7 tahun itu disuruh untuk melaksanakan sholat. Kalau sudah 10 tahun kok nggak mau melaksanakan sholat, maka perlu diberi peringatan dengan jalan apa? Dipukul. Artinya memukul ini untuk mengingatkan, memukul ini sayang kepada anak, bukan menyakiti ya. Jadi kita apa? Kita pukul, artinya kita takuti. Karena apa? Kalau anak ini tidak disuruh untuk sholat waktu kecil, besarnya nanti akan kesulitan sendiri kita. Jadi mulai 7 tahun itu sekitar kelas 1 atau kelas 2 itu sudah kita suruh. Nah, cara menyuruh supaya kita itu berhasil, ngapunten, itu dengan jalan mengajak. Kalau menyuruh kan, ayo kamu ke masjid, ayo kamu ke musola. Nah bapak, saya tak nutuk no seneton titik iki loh. Kalau sudah begitu ya, anak tidak mau untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau anak masih kecil, kalau kita ajak ke masjid atau kita suruh ke masjid, upayakan anak ini didampingi. Makanya kalau di Masjid Al-Akbar Surabaya itu ditulisi anak balita dilarang masuk. Mungkin di Masjid Agung Gresik di Bunda itu, di Sumber ya, itu juga ditulisi anak balita dilarang masuk. Maksudnya kenapa? Pertama, kadang-kadang anak balita itu tidak bisa menjaga kebersihan. Alhamdulillah sekarang itu sudah ada pempes ya, di pempes itu Pak ya. Cuma kadang-kadang kalau pipisnya terlalu banyak itu tembus ya. Nah, yang kedua, anak balita itu kalau tidak diawasi itu bisa-bisa akan mengganggu bapak-bapak yang sholat. Memang pendidikan modern Pak itu begini ya, biarkan anak itu kemana saja ya, supaya apa
kreativitasnya tumbuh, itu begitu. Nah, yang demikian itu ngapunten, sekali lagi ngapunten, itu saya pernah ikut seminar nasional. Kata-kata yang demikian, anak kecil dibiarkan apa saja supaya kreativitasnya itu timbul, ngapunten, itu cara didiknya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu apa saja dihalalkan, yang penting anak itu bisa kreatif. Di tempat saya itu dulu Pak, sekarang sudah pindah anaknya, ya, ayahnya ibunya memang dari UGM, memang pandai, anaknya itu dibiarkan main laptop, main apa saja sudah, ya, itu dibiarkan dan tidak pernah dimarahi. Akhirnya maaf, terima kasih, anak ini pergi ke tetangganya, ke rumah orang lain, itu main apa saja sudah dimarahi oleh yang punya rumah. Lu kok dimarahi saya? Lu begitu. Karena apa? Karena di rumahnya tidak pernah dimarahi dan tidak pernah dipesan. Kalau di rumahnya orang itu begini, bukan begitu. Jadi di rumahnya orang itu dianggap di rumahnya sendiri, ya dijak-jak begitu Pak. Ya TV diputar, laptop dipakai. Nah ini ngapunten, ini pendidikan cara Yahudi, ya. Nah, Islam itu tidak membatasi, tapi Islam itu adalah bebas terbatas, bebas terbatas. Kita kemana saja tidak apa-apa, apa saja yang kita lakukan tidak ada masalah, tapi ada batas-batas, hududullah, hukum-hukum Allah, ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu begitu. Oleh karena itu ngapunten, kalau kita punya kambing Pak, ya ini mau disembelih kambingnya atau sapi, terus diengon, ya digembalakan di sawah, gaji taleni Pak, ya, iso-iso rumput dimakan, rumputnya tetangga itu tidak hanya rumput, di situ ada padi dimakan Pak, bebas soalnya. Nah caranya bagaimana? Kambing atau sapi ini diikat, dikasih tali, talinya 5 meter. Nah sapi ini bebas kemana-mana, tapi hanya 5 meter ini, itu adalah hududullah, itu adalah batas-batas hukum Allah. Jadi boleh sapi itu kemana-mana saja, bebas, tapi hanya 5 meter ini. Nah ini batasnya, itu Islam. Islam itu adalah bebas terbatas, ya, bukan sebebas-bebasnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh, solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh, solehah. Ya mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh, solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang kita dolimi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.